dari Universitas Prima Indonesia yang ada di Medan, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Jurusan Manajemen. Saya ingin menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem untuk memfasilitasi agar semua bidang di dalam perusahaan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Struktur organisasi ini pada dasarnya ada 4 macam, yaitu struktur organisasi garis atau line, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi matriks, dan yang terakhir adalah struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan struktur organisasi garis atau line. Tipe organisasi ini adalah tipe organisasi yang paling sederhana yang diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri tipe organisasi garis ini adalah organisasi yang masih kecil dan jumlah karyawannya sedikit. Keuntungannya adalah mudah dimengerti dan dilaksanakan. Ada bagian kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas. Merupakan jenis organisasi yang stabil. Kerugiannya adalah seluruh orang terlalu bergantung pada satu orang, bersifat otokratis dan dapat menjadi diktatoris. Sulit dilaksanakan dalam suatu organisasi yang besar. Contoh bisnis yang menerapkan struktur ini adalah para pengusaha UMKM. Yang kedua adalah struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan spesifik perusahaan. Transisi menuju spesialisasi ini membutuhkan sebuah perubahan substansial dan gaya manajemen pimpinan perusahaan. Keuntungan dari tipe ini adalah dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari para ahli, ada koordinasi yang baik dan memudahkan dalam penguasaan. Kerugian dari tipe ini adalah banyak mengeluarkan biaya tambahan, kekembaran kekuasaan yang dapat menimbulkan konflik, dan pandangan pekerja yang merasa terlalu banyak perintah. Salah satu contoh dari perusahaan yang menggunakan organisasi ini adalah PT Tivico Tbk. Tbk itu PT Terjun Indonesia Fiber Corporation. Yang ketiga adalah struktur organisasi garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi lini dan departemen staf. Departemen staf dapat memberikan saran kepada departemen lini, pengambilan keputusan tetap pada departemen lini. Departemen staf hanya memberikan dukungan teknis khusus. Salah satu perusahaan yang menggunakan organisasi lini dan staf adalah PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang ekspedisi dan pos yang menjangkau seluruh daerah Indonesia. Yang keempat adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini merupakan suatu bisnis atau desain struktural yang menugaskan para spesialis dari berbagai departemen fungsional untuk bekerja pada suatu proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Manajer proyek mempunyai otoritas terhadap slot yang terlibat. Jadi slot yang terlibat memiliki 2 atasan, yaitu manajer lini dan manajer proyek. Contoh perusahaan yang menggunakan organisasi matriks adalah Philips. Philips yang bergerak di bidang elektronik konsumen yang berdiri sejak 1891 di Eindhoven, Belanda. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan informasi yang kurang akurat, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.